Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Be Smart in English. Semoga semuanya sehat-sehat ya dan tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran bahasa Inggris ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modals. Modals ini sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari ya, seperti saat saya ingin mengungkapkan saya bisa membuat spaghetti yang enak. Nah, bisa itu modal. Atau ketika kamu bilang kamu harus datang tepat waktu. Nah, harus itu modal. Atau ketika ibu bilang dia nggak datang karena dia sakit. Mungkin itu modal. Nah, jadi memahami modal itu penting ya untuk penggunaan sehari-hari. Nah, oke. Apa itu modals? Modals adalah kelompok kata kerja khusus ya, atau special verb ya, atau yang lebih dikenal dengan auxiliary verb yang memiliki arti tertentu. Nah, modal ini dalam penggunaannya tidak tergantung subjek. Jadi mau subjek tunggal, jamak, are you, we, they, she, he, it, modalnya sama. Ya. Yang kedua, modal juga dalam penggunaannya disimpan setelah subjek sebelum kata kerja. Nah, kata kerjanya di depannya harus verb ke-1 atau kata kerja murni dasar ya. Apabila di depan modal bukan kata kerja verb 1, maka ditambahkan be. Seperti ketika kita bilang dia pasti seorang guru atau dia mungkin seorang guru. Nah, bukan karena guru itu bukan kata kerja tapi merupakan profesi ya. Jadi he must be a teacher atau he may be a teacher. Nah, gitu. Yang ketiga, modal itu disimpan setelah subjek sebelum kata kerja. Apabila kita mau mengungkapkan bentuk negatifnya, nah, dengan cara menambahkan not setelah modal sebelum kata kerja atau sebelum be. Apabila ingin diubah menjadi kalimat interrogatif atau pertanyaan, maka modalnya disimpan di depan, kemudian subjek, kemudian kata kerja. Nah, biar nggak pusing ya, ini polanya. Setelah subjek itu modals, kemudian kata kerja bentuk ke-1, kemudian objek ya. Yang kedua, negatifnya setelah subjek modals not, ditambahkan not, kemudian kata kerja bentuk ke-1. Kalau bertanya, modalnya aja ditaruh di depan, baru subjek, baru kata kerja bentuk ke-1. Kesananya tetap ya objek atau keterangan. Nah, modal itu ada 4 ya, yang sering kita gunakan sehari-hari. Yang pertama yaitu can, yang kedua may, yang ketiga must, yang keempat should. Nah, kali ini saya akan menjelaskan modal yang pertama yaitu can. Nah, can itu artinya bisa atau dapat ya, atau dalam bahasa Inggris disebutnya ability, to show ability, untuk menunjukkan kemampuan. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kata untuk menunjukkan kemampuan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu pada konteks present atau saat ini. Kenapa pada konteks present? Karena kalau bentuk lampau nggak boleh pakai can, tapi can-nya berubah menjadi could. Nah, contoh penggunaannya can itu seperti ini. Kalau kalimat positif, misalkan kamu mau bilang aku bisa mengerjakan tes itu, langsung aja aku itu I ya, bisa itu can, mengerjakan itu do, tes itu the test. Jadi I can do the test. Nah, kalau mau negatifnya, bentuk negatifnya langsung aja tambahkan not setelah can. Jadi aku tidak bisa, I cannot mengerjakan do, tes itu the test. Terus kalau mau menanyakan bisa nggak saya ngerjain tes itu, atau bisakah kamu mengerjakan tes itu, can-nya kedepanin, jadi can I atau can you do the test. Nah, kalau misalkan
bingung nih cara jawabnya gimana. Kalau ditanyakan orang ada bertanya menggunakan can you, can he, can they. Nah, cara jawabnya begini. Kalau jawabannya positif atau iya, langsung aja setelah subjek digunakan can, atau setelah subjek menggunakan modal seperti yang digunakan pada pertanyaan. Jadi ininya kan bertanyanya pakai can, jawabnya juga pakai can. Kalau nggak bisa, no, you cannot, tambahkan not setelah can, atau disingkat dengan can. Nah, poin kedua dari can ini adalah can juga bisa berarti boleh atau mungkin ya pada kondisi khusus, seperti pada contoh ini nih. You can go home now. Kamu boleh atau bisa pulang sekarang. Nah, mungkin ini penggunaan can di sini pada situasi khusus ya. Misalkan di luar udah nggak hujan, kamu boleh kok pulang. Atau karena udah selesai ngerjain PR-nya, kamu boleh kok pergi keluar. Nah, jadi di sini mah can di sini maknanya lebih kuat dari may ya. Jadi karena ada sebuah alasan, boleh kok pulang, kan ngerjain PR-nya udah, gitu ya. Jadi can di sini lebih kuat dari may. Kalau di option 2, he can't be ill because 2 hours ago I met him. Nah, can di sini bukan nggak dapat atau nggak bisa ya, tapi nggak mungkin. Tapi maknanya lebih kuat dari may, karena ada fakta sebelumnya bahwa 2 jam yang lalu aku bertemu dia. Ya nggak mungkin deh dia sakit, orang udah ketemu 2 jam yang lalu. Nah, he can't be ill because 2 hours ago I met him. Nah, yang ketiga ini, can I borrow your motorcycle for 5 minutes? Bolehkah atau bisakah aku pinjam sepeda motor kamu selama 5 menit? Nah, ini may juga can di sini lebih kuat maknanya dari may lah. Karena bisa nggak sih pinjam motor gitu. Nah, boleh nggak sih pinjam motor gitu ya. Jadi menanyakan permission tapi lebih kuat dari may. Nah, yang ketiga, poin penting dari can adalah can sepadan atau memiliki arti yang sama dengan to be able to. Artinya sama ya, dapat atau bisa. Nah, cuman kalau pakai able to sebelumnya kita harus menggunakan to be dulu ya. Nih, saya ada contohnya ya. Dia bisa lari dengan cepat. Kalau pakai can gini nih. Dia laki-laki ya, he, bisa itu can, lari itu run, begitu cepat itu so fast. Nah, kita mau pakai to be able to. Nah, to be yang digunakan di sini adalah am is are ya, dengan catatan bisanya pada konteks sekarang atau present time. Jadi setelah he pakai to be am is are. Jadi he is able to run so fast. Nah, kenapa pakai to be-nya is? Karena subjeknya tunggal yaitu he. Jadi he can run so fast itu searti atau semakna dengan he is able to run so fast. Nah, bentuk negatif ya. Dia tidak bisa lari dengan begitu cepat. Dia tidak bisa. Nah, dia itu he ya. Tidak bisa itu cannot, lari itu run, begitu cepat itu so fast. Nah, ini kalau mau diubah ke dalam bentuk negatif tapi pakai able to, tambahkan not setelah to be. Jadi yang semula he is able to run so fast berubah menjadi he is not able to run so fast. Ya. Nah, sekarang bentuk pertanyaan. Bisakah dia berlari dengan begitu cepat? Can he? Kan tadi kalau bisakah itu bertanya can-nya ditaruh di depan ya. Jadi can he run so fast, kemudian diubah menjadi is-nya di depan. Jadi artinya sama dengan can he, dapatkah dia? Nah, yang dikedepankan cuman is-nya aja, jangan sama able to-nya. Jadi is baru subjek. Is he able to run so fast? Jadi able to-nya tetap berhadap-hadapan dengan run, karena
yang dikedepankan bukan is able to-nya, tapi si-nya, is-nya aja ya. Nah, cara jawabnya gimana nih kalau pakai is able to? Nah, kalau misalkan jawabannya positif, ya bisa. Nah, setelah subjek nggak boleh pakai can lagi, karena bertanyanya juga pakai to be ya, is, berarti jawabnya juga harus pakai is. Jadi nggak boleh yes he does atau yes he can, tapi yes he is. Tapi kalau bertanyanya pakai can, jawabnya juga pakai can. Kalau bertanyanya pakai to be am is are, jawabnya juga pakai to be am is are. Kalau negatif langsung aja ditambahkan not setelah to be. Berikutnya poin keempat. Poin penting yang keempat dari can adalah untuk bentuk lampau can berubah menjadi could dan am is are able to-nya berubah menjadi was were able to. Nah, saya langsung ke penggunaannya aja ya biar jelas. Nah, soal awalnya gini nih, the visitor cannot get a room at the hotel tonight. Pengunjung tidak bisa ya cannot mendapatkan sebuah ruangan di hotel malam ini. Kalau mau diubah ke dalam bentuk to be able to ya, habis the visitor pakai to be kan ya, to be able to. Karena di atasnya juga negatif, maka ditambahkan not lagi setelah is. Jadi he is not able to get a room at the hotel tonight. Jadi is not able to get a room itu sama artinya dengan cannot get a room pada soal di atas ya. Nah, sekarang gimana nih kalau diubah dalam bentuk lampau ya? Nah, gampang aja sih, tinggal diganti aja can-nya berubah menjadi could. Nah, polanya tetap setelah subjek could, not, kata kerja kesananya nggak ada perubahan ya. Nah, gampang aja ya. Nah, sekarang gimana nih kalau kita mau menggunakan to be able to tapi bentuknya lampau? Nah, yang semula ini ya, the visitor is not able to, karena mau menggunakan dalam bentuk lampau, time signalnya yaitu last night, maka yang berubah bukan not able to get-nya tapi to be-nya aja. Is berubah menjadi was, karena was dan were itu merupakan bentuk lampau dari am is are ya. Gampang aja, langsung aja is-nya diganti menjadi was gitu. Kalau pengunjungnya banyak, visitors, to be-nya are, bentuk lampaunya adalah were ya. Tapi kalau pengunjungnya satu, to be-nya is, bentuk lampaunya is-nya berubah menjadi was. Itu aja. Oke. Semoga mudah dipahami ya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan dan saran ya silahkan tulis di kolom komentar untuk perbaikan kualitas konten saya ini. Dan jangan lupa kamu like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kita bisa berjumpa kembali di video berikutnya. See you in the next video.